Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya.
Bapa yang baik, Bapa yang kami puji Glory dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kami aminkan akan pujian kami ini, Bapa. Mulialah namamu, Bapa. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana ada karena kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga Tuhan Yesus, kami dapat menyembah-Mu, memuliakan-Mu. Walaupun Tuhan kami tidak datang di tempat ibadah-Mu, kami beribadah di rumah kami masing-masing, Tuhan. Mari Engkau tolong, Engkau berkati Tuhan Yesus akan ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Sebentar kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu itu menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan Yesus, mana pada pagi hari ini Engkau bangkit Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau bangkitkan iman dan percaya kami lebih lagi Tuhan Yesus kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Shalom. Salam. Puji Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan yang akan saya beri judul Kebangkitan Tuhan Membawa Terobosan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan. Di hari Minggu itu, yaitu hari pertama pada minggu itu. Mengapa kita beribadah pada hari Minggu? Karena hari Minggu adalah hari Tuhan, di mana Tuhan Yesus bangkit dan mengalahkan maut. Kita baca Alkitab kita Lukas pasal 24. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita baca berganti-gantian, saya ayat ganjil, saudara ayat yang genap. Sudah ketemu, katakan amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu bersama. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menyeduh ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, pada minggu itu perempuan-perempuan ini sudah biasa mengiring Yesus dan melayani Tuhan Yesus, ya, dengan segala harta bendanya dan sepenuh hatinya mendukung pelayanan Yesus. Di dalam ayat 10 dikatakan Maria dari Magdala, Yohana dan Maria ibu Yesus. Saudara-saudara, mereka begitu cinta Tuhan, memiliki kerinduan untuk mengasihi Tuhan, sehingga mereka sudah menanti-nantikan setelah hari Sabat, hari Sabtu, mereka istirahat menurut hukum Taurat. Lalu pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur untuk merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita baca di dalam
Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 4. Di situ dikatakan setelah lewat hari Sabat, yaitu hari Sabtu, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Saudara, yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, orang yang memiliki kerinduan, yang memiliki cinta kepada Tuhan, dia tidak sayang, dia persiapkan rempah-rempah itu begitu mahal. Mereka beli rempah-rempah itu. Mereka rindu kepada yang dia kasih, yaitu Yesus. Dia rindu ingin memenyaki Yesus. Tetapi di situ dia bingung. Kenapa? Mereka bertanya, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Karena mereka perempuan semua. Saudara, di antara murid Yesus yang ke-11 itu, tetapi justru perempuan-perempuan ini yang memiliki kerinduan lebih dalam. Orang-orang yang memiliki kerinduan lebih dalam akan Tuhan akan mengalami terobosan dalam hidupnya. Saudara, ketika Tuhan Yesus mati, dikubur, kuburnya ditindih dengan batu besar, seolah-olah saudaraku secara manusia Yesus sudah kalah. Iblis juga berkata, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi di situ saudaraku, Tuhan buat terobosan. Malaikat Tuhan yang hadir di situ, yang menjumpai mereka dengan pakaian bercahaya berkilau-kilauan, telah membuka batu itu. Dan Yesus, saudaraku, dia tidak ada di situ karena Yesus telah bangkit dan hidup. Itulah sebabnya malaikat itu berkata, mengapa engkau mencari yang hidup di antara orang mati? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kita melihat, saudaraku, batu itu adalah gambaran dari masalah kita, sakit kita, pencobaan yang kita alami. Ya, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Siapa? Orang bertanya ketika kita mengalami pencobaan, saudaraku, seperti saya mengalami sakit, saudara. Siapa yang akan menyembuhkan saya? Siapa yang akan menolong saya? Siapa yang akan mencukupkan kebutuhan saya? Siapa yang akan memberi jalan keluar dari setiap masalah saya? Tapi saudaraku, ketika orang memiliki kerinduan kepada Tuhan, memiliki cinta kepada Tuhan yang dengan sepenuh hati, maka selalu ada terobosan. Dan di situ dikatakan bahwa batu itu sudah terguling. Sudah terguling, artinya masalah kita sudah terguling, sakit penyakit kita sudah terguling, ya persoalan kita sudah terguling. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan kita diberi kehidupan yang baru, kita diberi pengharapan. Selalu ada pengharapan bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang merindukan Tuhan. Mereka pagi-pagi benar, mereka beli itu rempah-rempah, mereka persiapkan. Saudaraku, ada harga yang harus dibayar. Kita harus mencintai Tuhan lebih lagi supaya ada terobosan dalam hidup kita. Yesus datang membawa kelepasan, saudaraku. Dan ketika malaikat itu bertanya, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatanya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 24 sampai 32, di situ ada nubuatan Nabi Daud. Ya, saya mau bacakan. Tetapi Allah membangkitkan dia dan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata kepada dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitakan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Bapa bangsa kita, ia telah mati dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan pengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah,
Dan tentang hal itu kita semua adalah saksi. Para muridnya adalah saksi. Petrus yang mendengar berita itu sebetulnya dia ragu, dan perempuan-perempuan itu dianggap omong kosong belaka. Tetapi dia berlari, dia melihat sebagai orang murid yang terkemuka. Tetapi Petrus malah ketika melihat kenyataan Yesus bangkit, dia bingung. Dia mengatakan, apa yang kira-kira terjadi? Dia tidak ingat firman Tuhan bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa aku akan bangkit pada hari yang ketiga, ya, dan dia akan menjumpai di Galilea. Tapi Petrus sama sekali tidak ingat. Tapi perempuan-perempuan ini mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saudara, yang kedua, selain kita harus memiliki kerinduan yang lebih dalam kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, yang kedua, orang yang mau mengalami keterobosan hidup adalah harus hidup dalam kekudusan. Dalam Kisah Para Rasul tadi dikatakan apa, saudaraku? Tidak mungkin Allah membiarkan orang kudusnya tinggal dalam maut. Jadi kalau kita mau dibangkitkan oleh Tuhan, mengalami terobosan, kita harus hidup dalam kekudusan. Karena oleh kekudusan itu kita akan memandang Tuhan. Dengan kekudusan itu akan kita melihat Allah. Karena berbahagialah orang yang hatinya suci, dia akan melihat Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur karena Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudaraku, Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Artinya apa, saudaraku? Walaupun mungkin kita sudah jatuh, walaupun mungkin kita sudah banyak masalah, banyak dosa, tetapi kalau kita datang kepada Yesus, Tuhan akan bangkitkan iman kita, Tuhan akan bangkitkan ekonomi kita, Tuhan akan bangkitkan segala yang baik buat kita. Mengapa? Karena Dia adalah kebangkitan dan hidup. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus bangkit, kita mengalami terobosan. Tuhan Yesus bangkit, kita mengalami pengharapan. Tuhan Yesus bangkit, kita diberi kelepasan. Tuhan Yesus bangkit, kubur yang kosong itu membuktikan bahwa kita hidup dan hidup bersama dengan Dia. Saudara-saudara, itulah firman Tuhan dan renungan singkat pada pagi hari ini, saudaraku, kiranya boleh menjadi berkat dan kekuatan serta penghiburan di masa-masa yang genting, di masa-masa sekarang bangsa kita mengalami pandemik, saudaraku, dan saya juga mengalami. Tetapi pada hari ini iman saya bangkit karena saya tahu Tuhan buka terobosan dalam hidup saya. Dan kiranya Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memuji Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup,
ini kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih. Kami percaya Tuhan kebangkitan-Mu membawa pengharapan, kelepasan dan terobosan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan semua yang menutup hidup kami, semua yang menghalang-halangi hidup kami untuk mendekat kepada Tuhan, batu itu telah terguling, terobosan terjadi. Amin. Semua masalah kami terguling, Haleluya, hambatan Yesus. berkat itu Glory. terguling. Ada jalan keluar, ada berkat, ada pengharapan, ada terobosan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak percaya Yesus yang mati saja, tapi Yesus yang bangkit juga. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam salib ada mahkota. Terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami berdoa Bapa, seluruh jemaat Gold diberkati oleh Tuhan, mengalami terobosan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lelah berbeban berat beri kekuatan, beri penghiburan Tuhan. Oh, yang saat ini masalah ekonomi, kami percaya Tuhan, Tuhan buat terobosan, Tuhan beri pekerjaan, Tuhan berikan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Dan kami berdoa Bapa Surgawi, setiap orang yang menyaksikan ini dari program YouTube ini Tuhan akan memberkati dan menolong serta mengalami terobosan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, perayaan Paskah 2020 tidak akan hilang dari ingatan kami. Kami beribadah di rumah-rumah, kami berdoa live streaming, kami berdoa Tuhan. Dan itu mengingatkan kami bahwa kami harus tinggal di rumah, membangun mezbah doa di rumah bersama keluarga, menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan pada jawaban bagi kami. Engkau Tuhan Juru Selamat kami yang menolong kami, Tuhan yang mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada si jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami, pulihkan dari segala bencana, luputkan dari segala wabah Tuhan. Berkati Tuhan pemerintah bangsa kami, para medis semua yang masuk dalam garda terdepan, menolong Tuhan setiap korban COVID Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, beri kekuatan dalam nama Yesus, segera berlalu Bapa oleh anugerah Tuhan. Kami percaya orang-orang yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Jamah dan lawat negeri kami Indonesia, pulihkan bangsa kami, ampuni negeri kami Tuhan, dan biarlah keselamatan terjadi buat negeri kami, dan kami kembali beraktivitas, beribadah sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita, membuat kita naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kemanapun kita pergi, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan buat kita berhasil dan beruntung. Sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.